Halo sahabat pecinta catur, jumpa lagi dengan channel Dr. Skak. Di video ini saya akan menampilkan lagi permainan TAL yang pegang buah putih melawan Portis pegang buah hitam dalam pertandingan kandidat catur di Bled tahun 1965 dengan pembukaan Perancis. Permainan ini sangat menarik karena merupakan partai balas dendam berdarah TAL yang sebelumnya dikalahkan Portis. TAL membuka permainan dengan E2, E4, dijawab Portis E7, E6. Dilanjutkan D2, D4, dijawab D7, D5, pertahanan Prancis yang sudah sangat terkenal. TAL membalasnya dengan kuda B1, C3, dijawab kuda G8 ke F6. Langkah kesukaan TAL adalah pengembangan gajah ke G5. Dijawab Portis pion makan pion, kuda makan pion, dan kuda B8 ke D7. Di sini Michael TAL melanjutkan dengan kuda makan kuda dan kuda makan kuda. TAL melanjutkan dengan kuda G1 ke F3. Portis mengembangkan dan mendobrak pusat dengan C7 ke C5. Langkah favorit lagi dari TAL yaitu gajah F1 ke C4 untuk menyiapkan rokade pendek. Pion C5 makan D4 dan rokade pendek. Portis melanjutkan gajah F8 ke E7. Dijawab Michael TAL menteri D1 ke E2. H7 ke H6. Menteri gajah mundur ke F4. Dengan posisi seperti ini, TAL mendapatkan peluang untuk menyerang dan tidak heran dia segera bertindak. Langkah Portis H6 sebetulnya adalah mengurangi tekanan dari gajah G5 ini ke kuda, tetapi malah menciptakan kelemahan yang bisa dimanfaatkan putih. Sebagai gantinya, seharusnya hitam melakukan rokade pendek yang dijawab TAL dengan benteng A1 ke D1, lalu kuda F6 ke D5. Portis melanjutkan dengan rokade pendek, dijawab TAL dengan benteng A1 ke D1, gajah C8 ke D7, lalu benteng D1 makan pion D4. Sebelum dia makan pion dengan benteng, dia sempat ragu antara memilih langkah ini atau melangkah kuda makan pion. Yama dengan tujuan nanti benteng D1 ini bisa ke D3 dan ke baris ketiga bisa ke G6 maupun ke H7 untuk membantu penyerangan di sayap raja daripada hitam. Namun setelah mempertimbangkan lebih lanjut, ia merasa kurang puas karena hitam bisa memasang pertukaran dengan kuda F6 ke D5, gajah E5, gajah F6 diadu, gajah makan kuda, pion makan kuda, gajah makan gajah, dan menteri makan gajah. Meskipun putih akan memiliki keunggulan posisi karena pion lawan yang terisolasi, TAL tidak yakin bahwa itu cukup untuk menjamin kemenangan. Portis melanjutkan dengan menteri D8 ke B6. Di sini TAL mempersiapkan pengorbanan dengan menggeser menterinya dari E2 ke D2. Sekarang Portis berpikir dalam-dalam selama 40 menit untuk menjalankan gajah ke C6. Setelah pertandingan, Germas asal Hungaria ini menjelaskan alasan mengapa ia butuh waktu lama untuk berpikir. Ia mengira TAL akan secara otomatis memainkan benteng ke D3 seperti dalam pertandingannya melawan Benko di Curaçao tahun 1962 yang ternyata diragukan efektivitasnya. Seperti yang sudah disebutkan setelah langkah kelima, meskipun posisi hitam terlihat lebih lemah, ternyata tidak semudah itu untuk dieksploitasi. Sekarang bagaimana TAL melanjutkan? TAL melakukan pengorbanan gajah dengan makan pion H6. Pertanyaannya, apa yang akan terjadi setelah hitam menerima korban dengan makan pion makan gajah H6? Putih punya kemenangan yang bagus
dengan menteri D2 makan H6. Jika gajah C6 makan kuda F3, menteri ke G5 skak, raja ke H8, benteng ke H4 skak, kuda menutup dengan ke H7, lalu menteri makan gajah E7, benteng F8 ke G8, menteri F6 skak ditutup dengan benteng, lalu menteri makan gajah F3 dan seterusnya. Oleh karena itu, Portis menjawab dengan kuda F6 ke E4. Bagaimana jika hitam melanjutkan dengan gajah makan kuda, maka gajah makan pion G7. Selain ini, putih juga bisa melanjutkan dengan G makan gajah, pion makan gajah, dan raja ke H1, di mana dia akan memanfaatkan lajur G ini untuk menyerang sayap raja daripada hitam. Telah melanjutkan dengan menteri D2 ke F4, lalu pion G makan gajah H6, benteng makan kuda E4. Telah menjelaskan bahwa dia tidak hanya fokus pada serangan langsung, tetapi juga melihat gambaran permainan secara keseluruhan. Dia berkata pengaruh pertukaran ini mengubah arah permainan. Sekarang, Putih berusaha mempertahankan inisiatif dalam jangka panjang. Upaya untuk menang secara paksa dari Putih dengan menteri makan H6 tidak akan berhasil meskipun hitam akan menghadapi beberapa kesulitan. Hitam tidak bisa menjawab dengan gajah ke C5 karena kuda ke G5. Atau hitam membalas dengan benteng F8 ke D8 akan digagalkan dengan gajah C4 makan E6. Ataupun juga menteri ke C5 akan digagalkan oleh gajah ke D3 dan Putih menang. Oleh karena itu, Portis menjawab dengan gajah C6 makan benteng E4, menteri makan gajah E4, benteng A8 ke D8. Apa yang terjadi jika menteri makan pion B2, maka kuda ke E5 dengan berbagai ancaman pengorbanan pada E6 dan F7. Jika gajah E7 ke F6, maka gajah C4 ke D3, ancaman menteri H7 cek dan mak. Dan jika dilanjutkan benteng F8 ke D8, maka cek, raja ke F8, menteri makan pion cek, raja F8 ke E7. Lalu Putih bisa menjawab dengan B3. Putih memiliki dua pion dan inisiatif yang lama untuk pertukaran. Kita lanjutkan dengan Tal melangkah pion ke B3. Tal harus waspada dengan serangan balasan hitam jika Putih mencoba menjalankan gajah C4 ke D3, maka hitam akan mengembalikan kualitas dengan benteng D8 makan gajah D3, dilanjutkan menteri makan pion B2. Gajah E7 ke C5, menteri E4 ke F4 mengancam makan ben H6. Langkah ini awal dari manuver menteri yang mana Putih bermaksud untuk memaksakan kelemahan lebih lanjut di sayap raja hitam. Putih juga bisa mempertahankan keunggulan posisinya dengan memainkan pion C2 ke C3 yang tenang. Langkah teks adalah awal dari rencana kemenangan yang kompleks. Hitam menjaga pion dengan raja ke G7, menteri F4 ke E5 skak, ditutup dengan pion, menteri ke G3 cek, raja G7 ke H7, benteng F1 ke E1. Mari kita lihat kembali analis Tal pada posisi seperti ini. Jika gajah ke B4 dan Tal menyiapkan dengan gajah makan pion E6, gajah makan benteng, gajah ke F5 skak,
Raja ke H8, Menteri ke G6 ancam H7 skak mat, gajah makan F2 skak, lalu raja ke F1, benteng D8 ke D1 cek, raja ke E2, dan langkah penentuan adalah benteng E1 skak, otomatis dimakan sama kuda, lalu menteri ke E3 skak, dan raja ke D1, menteri makan E1 skak mat. Namun Portis dengan cepat memainkan langkah otomatis untuk menguasai lajur G dengan benteng ke G8 ancam menteri. Menteri ke H4 masih tetap menjaga peta F2. Benteng D8 ke D6 mengamankan dari ancaman menteri makan F6 yang suatu waktu bisa terjadi. Raja G1 ke F1. Langkah ini nampaknya logis. Putih ingin membebaskan menteri dari peran bertahannya, karena gajah makan pion F2 tidak akan berguna tanpa pengawasannya. Namun putih melewatkan peluang kemenangan yang bagus di sini yang ditunjukkan Koblenz setelah pertandingan, yaitu pion C2 ke C3, pion A7, A5 mencegah majunya pion ke B4, pion A2 ke A3. Hitam harus memindahkan bentengnya atau gajahnya karena ancaman pion ke B4. Setelah itu dia kehilangan pion pada E6 atau F6 miliknya. Misal, benteng D6 ke C6, menteri H4 makan pion F6, gajah makan pion F2 skak, raja ke F1, benteng makan gajah, dan benteng makan pion E6 dengan ancaman menteri makan H6 skak mat atau menteri hitam yang akan kena. Pada posisi ini, jika hitam menjalankan pion ke F5, maka putih bisa majukan pionnya ke B4, makan, dan benteng ke G4 ancam menteri, menteri ke E7 skak, tutup dengan benteng ke G7, pion makan gajah, menteri makan pion, menteri ke F8, benteng ke G8 ancam menteri, menteri ke F7 skak, tutup lagi dengan benteng. Lalu langkah bagus dari putih adalah kuda ke G5. Jika dimakan, maka menteri ke H5 skak, menteri raja ke G7, dan benteng makan pion E6 dengan keuntungan bagi putih. Untungnya langkah raja ke F1 tidak menimbulkan bahaya apapun. Hitam masih harus menghadapi ancaman berbahaya dan Portis juga dalam masalah waktu yang serius. Hitam melanjutkan dengan pion F ke F5, pion H2 ke H3 mempersiapkan langkah maju pion ke G4 untuk melakukan serangan yang menentukan pada posisi pion musuh. Benteng G8 ke G6. Sesuai rencana, pion G2 ke G4, langkah bagus dari Michael Tal. Benteng D6 ke D7. Tentunya langkah yang lebih baik adalah menteri B6 ke C6. Namun setelah pion G makan pion F5, menteri C6 makan kuda F3, pion makan benteng skak, dan raja makan pion G6. Putih masih bermain aktif dan juga unggul dalam materi. Michael Tal melanjutkan dengan benteng makan pion E6, benteng D1 skak, raja ke G2, benteng makan benteng, dan gajah makan benteng. F5 makan pion G4, menteri makan pion G4,
benteng ke-8 karena ancaman Menteri Kegelapan Skakmat, lalu kuda ke-5, dan di sini hitam menyerah karena ancamannya adalah Menteri ke-6 dilanjutkan makan H6 Skakmat. Terima kasih telah menonton video channel YouTube Dr. Skak. Semoga bermanfaat dan Anda bahagia. Sampai bertemu di video saya selanjutnya.